Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan tugas proyek saya mengenai review jurnal. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Syahrul dengan NIM H0622442003. Nah, adapun identitas jurnal yang akan saya review kali ini berjudul PCA Test, Testing the Statistical Significance of Principal Component Analysis in R. Jurnal yang mempublikasikannya adalah Peerj dengan doi sebagai berikut. Tahun 2022, penulisnya adalah Arley Camargo. Nah, adapun ringkasan review pada jurnal ini, yaitu artikel ini tersusun secara sistematis dan menjelaskan tujuan dengan jelas, yaitu memperkenalkan package atau paket R PCA test untuk menguji signifikansi hasil PCA. Nah, topik pada jurnal ini ya sudah sangat relevan karena banyak penelitian menggunakan PCA tanpa melakukan uji signifikansi komponennya. Isi artikel antara teori dan penerapannya tersebut sudah sangat seimbang. Karena kenapa? Karena metode dijelaskan secara rinci menggunakan pendekatan permutation dan bootstrap. Adapun hasil analisis disajikan Adapun hasil analisis disajikan jelas melalui visualisasi dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Adapun saran perbaikan dari saya yaitu bisa menambahkan hasil kuantitatif di abstraknya, uraian matematis di metode, serta implikasi praktis dan saran pengembangan di bagian kesimpulan. Tapi secara keseluruhan, PCA test menjadi kontribusi penting dan alat yang bermanfaat untuk analisis PCA yang lebih akurat. Nah, di bagian abstrak, pada jurnal ini menjelaskan bahwa PCA banyak digunakan untuk reduksi dimensi data multivariat, namun sering menghasilkan komponen yang trivial, yang artinya tidak bermakna. Untuk mengatasi hal tersebut, PCA test hadir atau PCA test ini diperkenalkan sebagai package R. Gunanya apa? Gunanya untuk mengimplementasikan uji permutation guna mengevaluasi signifikansi PCA, baik secara keseluruhan maupun per komponennya. Nah, berdasarkan hasil simulasi dan analisis empiris, PCA test direkomendasikan untuk digunakan sebelum melakukan interpretasi atau analisis lanjutan terhadap hasil PCA. Adapun review terkait abstrak yang dijelaskan pada jurnal ini terkait dengan pendapat saya, yaitu abstrak yang dijelaskan itu sudah sangat padat dan jelas dalam memaparkan konteks, tujuan, dan metode. Nah, penulisnya juga berhasil menonjolkan kontribusi utama, yaitu pengembangan PCAT sebagai uji signifikansi PCA. Tapi di balik itu ada beberapa kekurangan yang saya dapatkan, yaitu tidak mencantumkan hasil kuantitatif atau perbandingan dengan metode konvensional di bagian abstrak ini. Nah, akan lebih baik atau lebih kuat jika menambahkan satu atau dua kalimat yang menyoroti hasil evaluasi metode. Tapi di balik kelemahan tersebut, ya secara keseluruhan abstraknya ini sudah berfungsi atau sudah dijelaskan sangat baik sebagai pengantar penelitian. Nah, adapun kata kuncinya, kata kunci yang dijelaskan dalam uh, jurnal ini yaitu Principal Component Analysis, Statistical Significance, Permutation, R Function, dan PCA Test. Adapun reviewnya mengenai pendapat saya, yaitu kata kunci yang dijelaskan itu sudah sangat relevan dengan teori, metode, dan penerapan penelitian. PCA dan statistical significance mewakili konsep utama. Adapun kata kunci permutation, R function, dan PCA test itu menunjukkan aspek teknis dan kontribusi praktis. Nah, akan lebih baik kalau di kata kunci itu ditambahkan uh, kata simulation atau eigenvalue significance. Kenapa? Um, agar bisa merepresentasikan atau menggambarkan isi penelitiannya secara menyeluruh. Adapun bagian pendahuluan pada jurnal ini yaitu PCA,
PCA ini menjelaskan bahwa PCA diperkenalkan oleh Pearson tahun 1901 dan Hotelling tahun 1933 sebagai metode statistik untuk reduksi dimensi dan analisis struktur korelasi antar variabel. Nah, PCA sendiri itu menghasilkan komponen utama atau prinsipal komponen dalam bahasa Inggrisnya, yang menjelaskan apa? Menjelaskan variansi data secara berurutan dari terbesar ke terkecil. Tapi dalam praktiknya, komponen acak itu sering muncul, terutama jika jumlah observasinya itu ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan variabelnya. Nah, penentuan jumlah komponen signifikan sering bergantung pada kriteria subjektif, seperti misalkan nilai eigenvalue-nya harus lebih dari satu. Ya, mengenai lagi juga kumulatif variansnya atau uh, penentuannya itu dari segi Sikri plotnya. Nah, pendekatan berbasis permutasi ini yang tadi dianggap lebih ya, pendekatan berbasis permutasi dianggap lebih objektif. Nah, adapun ini kan tadi mengenai penentuan jumlah komponennya itu kriterianya subjektif. Nah, penelitian ini hadir untuk menjelaskan bahwa pendekatan yang berbasis permutasi dianggap lebih objektif untuk menilai signifikansi PCA. Kenapa? Karena menghasilkan distribusi nol untuk pengujian hipotesisnya. Nah, statistik uji yang digunakan pada jurnal ini yaitu di package PCAT sendiri yaitu statistik C dan P yang digunakan untuk menilai signifikansi PCA dan jumlah komponen yang bermakna. Nah, di dalam pendahuluan juga menjelaskan bahwa Vieira tahun 2012 mengimplementasikan metode ini sebenarnya, tapi di MATLAB. Nah, implementasinya itu belum ada dalam perangkat lunak R. Nah, dari sini penelitian ini bertujuan mengembangkan PCA test sebagai package R untuk uji signifikansi PCA agar metode tersebut lebih mudah diakses dan diterapkan secara lebih luas. Nah, adapun review pendahuluan itu menurut saya struktur pendahuluan sistematis sudah dimulai dari landasan historis hingga rumusan masalahnya itu sudah sangat jelas. Penulis itu sudah mampu menjelaskan prinsip PCA sekaligus menunjukkan masalah utama, yaitu masalah utamanya apa? Masalah utamanya yaitu belum adanya uji signifikansi formal pada komponen PCA. Kemudian argumentasi atau pendapat yang dijelaskan di bagian pendahuluan itu sudah kuat karena sudah mengulas kelemahan metode konvensional dan urgensi pendekatan permutasi. Nah, referensi-referensi yang disajikan di bagian pendahuluan itu sudah relevan, mutakhir, dan menunjukkan kesinambungan penelitian terdahulu. Kemudian transisi atau perpindahan dari teori ke praktik, kebutuhan implementasi dalam R itu sudah sangat baik dijelaskan. Ya, sudah sangat baik dijelaskan dalam pendahuluan, dan hal tersebut itu memperjelas lagi research gap-nya. Adapun kelemahan di bagian pendahuluan jurnal ini itu belum ada kalimat eksplisit yang menyatakan tujuan penelitian di akhir pendahuluan. Secara keseluruhan, pendahuluan ini sudah memenuhi standar ilmiah yang baik dan mempersiapkan pembaca memahami konteks pengembangan PCA test itu seperti apa. Nah, di bagian bahan dan metode, ada beberapa poin dijelaskan di bahan dan metode. Poin pertama menjelaskan perangkat dan sumber data. Nah, penulis ini di bagian metodenya menggunakan perangkat lunak R dan memperkenalkan package baru atau paket baru bernama PCAT sebagai alat untuk melakukan pengujian signifikansi PCA. Nah, package ini tadi sudah dijelaskan bahwa sudah diadaptasi dari metode Vieira tahun 2012 dan bersifat open source di GitHub. Adapun tahapan analisisnya itu prosesnya diawali dengan standarisasi data dan perhitungan komponen utama menggunakan fungsi PRCOM.
dari package atau dari paket stats. Nah, tahapan ini memastikan semua variabel memiliki skala yang sebanding sebelum dilakukan dekomposisi. Kemudian, poin selanjutnya itu menjelaskan tentang pengujian signifikansi. Nah, pengujian signifikansi itu menggunakan atau dilakukan bootstrap resampling dan permutation test sebanyak 1000 kali untuk membentuk distribusi empiris dan distribusi nol. Nanti melalui uji ini itu diperoleh nilai P untuk menilai signifikansi PCA secara keseluruhan. Nah, sumbu utama atau komponen dan kontribusi tiap variabel. Jadi, nanti diharapkan ketika sudah menggunakan bootstrap resampling dan permutation, hasilnya akan memperoleh nilai P-nya yang menandakan itu besaran signifikansi PCA-nya. Kemudian terdapat juga sumbu utama atau komponen dan kontribusi tiap variabel. Lanjut di poin selanjutnya, bahan dan metode. Ya, statistik dijelaskan bahwa statistik uji yang digunakan itu ada dua. Ada dua statistik utama digunakan, yaitu C dan P, yang mewakili variasi total dan proporsi variansi antar komponen. Selain itu, package ini atau paket ini menghitung loading index untuk menilai variabel yang berpengaruh nyata pada tiap komponen utamanya atau prinsipal komponen. Nah, output dan visualisasi. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk tabel ringkasan serta 4 jenis grafik. Apa saja? Yaitu distribusi nilai empiris versus acaknya, uji global PCA, uji per komponen, dan visualisasi kontribusi variabel. Nah, visualisasi ini membantu memahami perbedaan antara struktur data nyata dan pola acak. Nah, adapun review pada bagian bahan dan metode, menurut saya itu ada beberapa poin. Poin pertama saya tinjau dari kejelasan prosedurnya. Nah, bagian metode ini sudah disusun dengan cukup baik dan mudah diikuti. Penulis menjelaskan langkah-langkah penggunaan PCA test, mulai dari pembentukan komponen utama hingga pengujian signifikansi menggunakan pendekatan permutasi dan bootstrap. Di bagian kelengkapan, bagaimana dengan kelengkapan informasinya? Nah, metode ini sudah mencakup aspek penting seperti jenis uji, jumlah replikasi, serta kriteria penilaian signifikansi tiap komponen. Namun, itu akan lebih kuat jika penulis menyertakan penjelasan matematis dari statistik C dan P, agar pembaca memahami dasar teoritis dan uji tersebut. Kemudian lanjut di poin selanjutnya, itu mengenai keseimbangan. Bagaimana sih keseimbangan antara teori dan aplikasi? Nah, di jurnal ini penulis sudah mampu menjaga keseimbangan antara penjelasan konsep dan penerapan dalam perangkat R. Meski begitu, bagian ini akan lebih menarik jika ditambahkan contoh sintaks atau potongan kode PCATS yang digunakan pada studi kasus. Nah, dari segi visualisasi hasilnya, itu sudah menggambarkan hasil pengujian yang sudah sangat membantu pembaca dalam memahami bagaimana sih kinerja metode yang dijelaskan. Tetapi akan lebih baik jika dijelaskan interpretasi kuantitatifnya. Misalnya bagaimana nilai P dan grafik distribusi mendukung keputusan signifikansi. Nah, kemudian kita berpindah di bagian yang lain, yaitu bagian hasil analisis. Nah, di jurnal ini kita bisa lihat hasil analisisnya di gambar. Ini ada gambar pertama, ini menjelaskan bahwa distribusi nol dan statistik empiris yang diperoleh dari analisis PCATS terhadap data simulasi yang terdiri dari 5 variabel tidak berkorelasi dan 100 pengamatan. Nah, kita lihat nilai statistik ujinya atau nilai C dan P-nya di sini, ini berada di tengah distribusi 0. Menandakan apa? Menandakan bahwa hasil ujinya tidak signifikan. Nah, kenapa kalau dia menandakan hasilnya tidak signifikan? Artinya tidak ada struktur korelasi nyata antar variabel, sehingga PCA itu tidak menemukan komponen utama yang bermakna. Nah, selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa PCA test itu mampu mengenali data acak dan tidak menghasilkan deteksi palsu terhadap struktur yang sebenarnya tidak ada.
Lanjut di bagian gambar 2. Nah, di gambar 2 ini pada bagian hasil analisis itu diuji lagi. Ini diuji lagi nih menampilkan distribusi nol dan statistik empiris yang dihasilkan dari analisis PCA test. Jadi ini adalah output dari PCA testnya. Sama dengan di gambar 1 tadi, terhadap data simulasi yang terdiri atas 5 variabel berkorelasi yang R-nya itu adalah yang nilai korelasinya adalah 0,25 dan 100 pengamatan. Kalau yang sebelumnya tadi itu adalah yang tidak memiliki korelasi dan 100 pengamatan. Kalau ini memiliki korelasi tetapi besaran korelasinya adalah 0,25. Nah, kita bisa lihat bahwa nilai statistik uji atau nilai C dan P-nya di sini itu berada jauh di sisi kanan. Nah, apa artinya berada jauh di sisi kanan distribusi nolnya? Ya, artinya bahwa hasil ujinya itu ya sudah signifikan. Yang menandakan bahwa apa? Bahwa terdapat struktur korelasi nyata antar variabel yang berhasil dideteksi oleh PCA-nya. Kemudian komponen utama pertama atau prinsipal komponen 1 itu menjelaskan sekitar 40%. Nah, ini lihat di sini PC1 40% variasi total dan signifikan secara statistik. Nah, sedangkan komponen berikutnya itu tidak bermakna. Ini kan bisa terpisah secara gambar ya antara yang abu-abu dan merah. Kemudian nilai loading tiap variabel, yang ini nilai loadingnya terhadap prinsipal komponen 1 juga signifikan. Menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap pola utama data. Nah, dari gambar ini kita bisa simpulkan bahwa PCA test ini berhasil mengidentifikasi struktur non-acak yang muncul akibat korelasi sedang antar variabel. Nah, ini penjelasan dari titik-titik merah tersebut. Nah, plot bagian bawah menunjukkan nilai rata-rata hasil pengamatan. Yang titik merah ini interval kepercayaan yang digunakan adalah 95% berdasarkan 1000 looping, 1000 perulangan menggunakan bootstrap yang garis merah tersebut, serta nilai rata-rata dan interval kepercayaan 95% berdasarkan 1000 permutasi acak, titik, dan garis biru. Baik, lanjut di gambar ketiga. Nah, kalau tadi di gambar 1 itu sudah kita jelaskan mengenai yang tidak berkorelasi, ini gambar kedua korelasinya sedang. Kemudian di gambar ketiga itu diambil yang nilai korelasinya kuat. Di penjelasan gambar 3 ini distribusi nol dan statistik empiris yang diperoleh dari analisis PCA test terhadap data simulasi yang terdiri dari 5 variabel berkorelasi. Nilai korelasinya adalah 0,50 dengan jumlah observasi atau jumlah pengamatannya itu adalah 100. Nah, kita lihat lagi, ini lebih jauh lagi nilai C dan nilai P-nya ke kanan dari distribusi nol. Menandakan apa? Menandakan bahwa ya ini ya menunjukkan bahwa korelasi antar variabel dalam datanya itu sangat signifikan secara statistik. Nah, apa artinya bahwa komponen utama pertama atau prinsipal komponennya itu ya sudah signifikan. Kalau yang tadi ini yang 0,25 tadi jauh ke kanan, ya artinya sudah signifikan. Ini juga secara statistik itu dia sudah sangat signifikan. Kemudian di gambar bagian bawah, ya mengenai komponen utama pertama atau prinsipal komponen 1 menjelaskan lebih dari gambarnya yang garis merah menjelaskan lebih dari 60% variasi total. Jauh di atas hasil acaknya. Hasil acak itu yang gambar abu-abu tadi. Nah, sedangkan komponen lainnya ini berdekatan-berdekatan, artinya menandakan bahwa nilainya itu tidak signifikan. Kemudian pada hasil analisis loading index-nya memperlihatkan bahwa seluruh variabel memiliki kontribusi signifikan terhadap PC1 ya dengan interval kepercayaan yang tidak tumpang tindih dengan hasil acaknya.
Nah, dari gambar hasil analisis loadingnya ini menjelaskan atau menegaskan bahwa semakin kuat hubungan antar variabel, maka semakin besar nilai C dan nilai P yang dihasilkan, serta proporsi variasi yang dijelaskan oleh prinsipal komponen pertamanya. Nah, dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, dia menjelaskan bahwa PCAT sudah sangat efektif untuk menjelaskan variasi data yang berkorelasi, yang tidak berkorelasi, korelasi sedang, dan korelasi kuat. Kemudian kita berpindah ke gambar keempat. Nah, gambar keempat ini menampilkan distribusinya 0 dan statistik empiris yang diperoleh dari analisis PCAT terhadap 7 variabel morfologi yang diukur pada 29 spesies semut, ya, semut dari data penulisnya itu adalah Wong dan Carmona tahun 2021. Nah, kita lihat ini sudah sangat jauh, artinya sudah signifikan tadi ya. Artinya sudah signifikan secara statistik pemisahan prinsipal komponennya. Kemudian di bagian bawah, ini plot bagian bawah, menunjukkan nilai rata-rata hasil pengamatan yang titik merah, interval kepercayaan 95% berdasarkan 1000 replikasi bootstrap, garis merah, serta nilai rata-rata dan interval kepercayaan 95% berdasarkan 1000 permutasi acak, titik dan garis abu-abu. Ini artinya di prinsipal komponen satunya juga ya variasinya sudah dijelaskan sangat baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini penjelasannya dari keterangannya. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya lagi. Dua histogram yang di atas tadi nilai C dan P-nya. Ya, nilai C dan P-nya itu menandakan bahwa nilai statistik C dan P itu sudah jauh ke kanan. Seperti yang saya jelaskan tadi, sudah jauh ke kanan dari distribusi nolnya. Artinya, ujinya itu sudah menandakan sudah signifikan. Menandakan bahwa ya nih, struktur korelasi dalam data nyata signifikan dan berbeda secara jelas dari hasil acak. Kemudian pada bagian C dan D, bagian bawah gambar 4C dan 4D yang ini, itu memberikan gambaran rinci tentang hasil bagaimana sih PCA-nya. Ini tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk yang nilai indeksnya, ya, yang PC1 menjelaskan proporsi variasi totalnya secara signifikan karena antara garis merah dan garis abu-abu itu ada gap-nya. Kalau ada gap-nya artinya sudah secara proporsi variasi totalnya itu sudah signifikan. Kemudian sedangkan prinsipal komponen 2 dan komponen lainnya itu tidak berbeda dari hasil acak meskipun memiliki nilai eigenvalue di atas 1. Nah, ini ya tidak berbeda ya karena antara garis merah dan garis abu-abunya itu saling berdekatan. Nah, ini penjelasannya bahwa kriteria statistiknya ini lebih akurat daripada sekedar ambang eigenvalue dalam menentukan jumlah komponen bermakna. Kemudian di gambar 4D, nah ini di gambar 4D nilai loadingsnya tiap variabel terhadap prinsipal komponennya. Nah, ini terhadap prinsipal komponen 1. Kenapa terhadap prinsipal komponen 1? Karena hanya prinsipal komponen 1 yang proporsi variasi totalnya itu ya dijelaskan signifikan. Itu hampir semua variabelnya ini berkontribusi signifikan terhadap prinsipal komponen 1, kecuali variabel I weight yang nilainya tidak berbeda. Ini ya variabel 6 ya, ini berdekatan. Dan nilainya tidak berbeda dari distribusi acak sehingga tidak memberikan kontribusi nyata terhadap struktur utama data. Nah, dari gambar ini tadi, gambar keempat menunjukkan bahwa PCA-test itu dapat membedakan dengan jelas antara pola korelasi nyata dan acak sekaligus kita bisa melakukan identifikasi komponen dan variabel yang benar-benar signifikan secara statistik. Nah, kemudian gambar 5 ini memperlihatkan lagi hasil penerapan PCA-test pada data microarray. Jadi ada banyak penerapan tadi. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, kemudian gambar 5 lagi itu memperlihatkan hasil penerapan PCA-test pada data microarray yang memiliki jumlah variabel atau jumlah gen itu jauh lebih besar daripada jumlah sampel. Nah, ini ada dua histogram, yaitu bagian atas A, B.
menunjukkan distribusi nolnya terhadap nilai C dan nilai P-nya. Ya, ini di mana panah merah berada jauh di sisi kanan dari distribusi abu-abunya, menandakan bahwa struktur relasi antar gennya lagi-lagi signifikan secara statistik. Nah, kalau jauh ke kanan artinya nanti nilainya itu ya sudah signifikan. Nah, kemudian ya ini tadi lebih jelasnya tadi ya bahwa yang artinya panah merahnya ini menunjukkan berada jauh dari sisi kanan distribusi abu-abu menandakan bahwa struktur korelasinya itu antar gen sudah sangat signifikan secara statistik. Kemudian di gambar 5C bagian bawah itu bahwa ini ya sekitar 20-21 di sini komponen utama pertama ya PC1 sampai dengan PC21 yang menjelaskan ya sebesar 63,4% variasi total dan signifikan secara statistik dibandingkan dengan data acak. Kemudian lanjut bahwa dari gambar 5 ini membuktikan atau menjelaskan bahwa meskipun PCA mendeteksi struktur korelasi yang nyata, ya ternyata pada dataset yang ukurannya jauh lebih besar, ya tetap terdapat potensi false positif pada hasil loadingsnya karena banyaknya variabel yang diuji secara simultan. Dengan demikian, dari gambar 5 menunjukkan bahwa PCATS itu efektif mendeteksi komponen bermakna dalam data berdimensi tinggi, namun interpretasi hasilnya tetap perlu mempertimbangkan kemungkinan signifikansi semu akibat ukuran data yang besar. Jadi perlu hati-hati kalau ukuran datanya itu lebih besar dalam penggunaan package PCATS ini. Kemudian di gambar 6 lagi, nah gambar 6 ini merupakan hasil KeyMod PCATS terhadap data microarray dari Rickner 2008. Nah, dijelaskan bahwa distribusi nol dan statistik empiris diperoleh dari analisis terhadap 8.534 gen. Nah, jumlah observasinya dan sebanyak 105 sampel, wah jauh lebih banyak lagi sebagai variabelnya. Nah, dataset asli ditranspose, kemudian digunakan untuk menjalankan PCA mod key-nya. Kemudian di bagian grafik bagian bawah itu yang ini menampilkan rata-rata hasil pengamatan yang titik-titik merah tersebut. Kemudian interval kepercayaan yang digunakan pada jurnal ini yaitu pada penelitian ini sebesar 95% berdasarkan 1.000 uji bootstrap yaitu garis merah serta hasil acak dengan interval kepercayaannya titik dan garis abu-abu dari 1.000 permutasi. Nah, ini penjelasannya bahwa gambar 6 ini menampilkan hasil analisis PCA test dalam mode key, di mana posisi gen dan sampel dibalik, sehingga sampel dibalik artinya di transpose tadi, sehingga sampel diperlakukan sebagai variabel. Dua histogram yang di atas ini, pada bagian atas gambar 6 dan gambar 6A dan gambar 6B menunjukkan distribusi nol untuk statistik C dan P-nya. Nah, panah in tadi sama kayak tadi kalau misalkan dia panah merahnya jauh ke kanan dari distribusi abu-abunya menandakan bahwa struktur korelasinya itu sangat signifikan antar sampelnya. Kemudian pada gambar 6C yang ini itu menunjukkan bahwa terdapat 6 komponen utama. Jadi PC1 hingga PC6 secara signifikan secara statistik. Dan secara kumulatif bisa menjelaskan sebanyak 79% variasi total dengan PC1 sendiri. Nah, PC1 itu sekitar di sini menyumbangkan katanya 67%. Wow, ini tinggi ya. Yang ini PC1 menyumbangkan 67%. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dalam data disebabkan oleh satu pola utama ekspresi gen yang serupa di antara sampel microarray. Nah, dari gambar ini mengindikasikan bahwa PCA dalam mode key itu lebih mampu mengungkapkan struktur biologis yang bermakna dibandingkan dengan mode R. Mode R tadi itu yang di gambar 5.
karena memberikan hasil yang lebih stabil dan informatif pada dataset dengan dimensi variabel yang jauh lebih besar daripada jumlah sampelnya. Kemudian dari hasil analisis tersebut saya melakukan beberapa poin review. Yang pertama itu PCA test itu sudah efektif ya, membedakan pola nyata dan acak dalam PCA. Dan hasil yang ditampilkan tadi di bagian hasil analisisnya itu sudah konsisten dan dari simulasi. Dari yang tanpa korelasi, yang menggunakan datanya tanpa korelasi, menggunakan korelasi yang sedang, hingga korelasi yang lebih kuat lagi. Nah, diuji juga nih tadi pada data morfologi. Ternyata hanya PC1 yang signifikan, yaitu variabel I width-nya. Kemudian pada data microarray yang jauh lebih besar, itu R-mod menghasilkan banyak komponen signifikan yang palsu, artinya yang false positive tadi. Tapi kalau kita gunakan key mode, itu jauh lebih stabil dan informatif. Visualisasi hasil dari segi C dan P-nya, panah merah beserta dengan distribusi nolnya itu sudah jelas dan sudah intuitif dijelaskan. Nah, adapun kelebihan di penjelasan hasil analisisnya ini, validasi empirisnya kuat, visualnya itu menarik, metodenya itu lebih fleksibel antar lintas disiplin. Jadi kalau misalkan disiplin ilmunya bukan hanya dari statistik, kita bisa paham dari segi visualisasinya. Kemudian kekurangannya itu minim interpretasi biologis, visualisasi datanya itu besar, kalau visualisasi data besar itu masih terbatas. Jadi kita bisa lihat di bagian R-mod-nya. Kemudian belum dibandingkan dengan uji lain, misalnya ya menggunakan paralel analisis dan lain sebagainya. Adapun kesimpulan yang dari hasil analisis ini, ya PCA test itu meningkatkan akurasi interpretasi PCA dan mencegah kesalahan analisis akibat variasi acak. Nah, kemudian di bagian pembahasan jurnal ini tadi reviewnya terkait dengan hasil analisis. Nah, di bagian permasalahan PCA di bagian pembahasan ini ada beberapa poin ya. Yang pertama mengenai permasalahan PCA dalam praktik ilmiah. Nah, sebagian besar studi itu tidak menguji signifikansi statistik PCA. Kemudian dari hasil tinjauan 155 artikel, ini bagian pembahasan yang dijelaskan dalam jurnalnya. Hasil tinjauannya itu ada 155 artikel peer J tahun 2021 ya, menjelaskan bahwa katanya itu 83,2% itu tanpa kriteria pemilihan komponen. Artinya penilaiannya itu ya masih secara subjektif, belum objektif. Kemudian hanya 16,8% yang menggunakan kriteria eksplisit seperti kumulatif variance, eigen value-nya lebih dari 1, dan melalui secret plot. Nah, kriteria-kriteria ini kan sifatnya subjektif dan lemah secara metodologis. Kemudian sering juga randomnya noise, artinya sering mempertahankan komponen acaknya. Artinya randomnya noise ya, artinya nggak stabil gitu. Nah, masalah ini kemudian terjadi antar lintas disiplin, termasuk dalam bidang biologi, ekologi, dan genomik. Kemudian dijelaskan bahwa keunggulan metode PCA test. Nah, kalau kita gunakan PCA test, itu menggunakan statistik C tadi dan P untuk uji struktur korelasi nyatanya. Kalau akurasinya tinggi, tadi dijelaskan bahwa kalau menggunakan akurasi tinggi, tipe 1 error kurang lebihnya 5%, itu efektif bahkan untuk data yang noise, yang strukturnya lebih acak. Kemudian digunakan permutasi acak untuk apa? Untuk membentuk null distribution murni tanpa korelasi. Nah, di PCA test juga dapat digunakan pada data high dimensional. Nah, seperti hasil analisisnya tadi. Ini lebih unggul dibanding dengan bootstrap, cross validation, dan pendekatan residual matrix. Nah, ini sudah diimplementasikan dalam package atau dalam paket R, yaitu PCA test, yang nantinya akan lebih siap digunakan untuk analisis formal. Kemudian
hasil tinjauan artikel PCA di PIRJ ini dirincikan sebagai berikut. Yang seperti tadi dijelaskan bahwa kriteria pemilihan prinsipal komponen tidak ada sebanyak jumlah artikelnya 129% yang menyumbang bahwa presentasinya sebesar 83,2%. Artinya, sebagian besar artikel ini menggunakan PCA tanpa uji formal, yang menunjukkan perlunya itu ada pendekatan statistik, ya salah satunya itu seperti PCA test, agar hasil PCA-nya itu lebih reliable dan tidak bias secara interpretasi. Kemudian, nah ini tadi pembahasan di bagian jurnalnya. Adapun review dari saya, nah pembahasannya ini sudah kritis dan kontekstual yang menghubungkan hasil PCA test dengan studi sebelumnya, itu seperti tadi Viera, Vital, dan Dobriban. Nah, PCA test itu dinilai lebih akurat dan fleksibel dibandingkan bootstrap dan parallel analysis. Memberikan kontribusi teoretis, penguatan dasar inferential PCA, dan praktisnya. Jadi, ada package yang digunakan untuk melakukan uji signifikansi. Namun, analisisnya masih kurang mendalam secara konseptual di lintas bidang dan belum menunjukkan perbandingan empiris langsung dengan studi PCA sebelumnya. Adapun kesimpulannya, pembahasan relevan dan bernilai metodologis tinggi meski masih dapat diperkaya dengan refleksi dan contoh penerapan nyata. Kemudian di bagian kesimpulan jurnal ini menjelaskan bahwa PCA itu efektif bila struktur korelasi antar variabelnya signifikan. Nah, tanpa uji ini hasilnya itu bisa dikatakan ya kurang valid gitu. Kemudian PCA test mengatasi kelemahan PCA konvensional melalui uji permutasi acak yang menentukan jumlah komponen signifikan dan mengukur kontribusi variabel terhadap komponen utama. Nah, PCA test juga itu menawarkan pendekatan statistik yang kuat dan panduan praktis bagi peneliti. Nah, di dalam jurnal ini, penulis merekomendasikan penerapan PCA test sebelum interpretasi PCA atau analisis lanjutan. Adapun review saya terkait kesimpulan tersebut, nah kesimpulannya itu sudah sejalan ya, atau sudah selaras dengan tujuan penelitian dan menegaskan bahwa kontribusi praktis PCA test memberikan rekomendasi aplikatif bagi penggunaan lintas bidang, namun belum mencantumkan arah pengembangan metode di masa depan, seperti penerapan pada data nonlinear atau temporal, integrasi dengan machine learning, uji kestabilan pada sampel kecil. Dan di simpulan akhirnya itu sudah sangat kuat secara metodologis dan praktis, tapi secara konseptual itu masih bisa diperluas. Nah, adapun referensi yang digunakan pada jurnal ini sebagai berikut. Nah, ini review terkait dengan referensinya. Ini hanya saya cantumkan hanya beberapa. Lebih jelasnya nanti bisa dilihat ya pada bentuk PDF atau bentuk Word-nya yang lebih lengkap. Nah, adapun review saya terkait dengan referensinya dari segi kelebihan. Nah, referensi ini ya sudah lengkap, relevan dan berkualitas tinggi karena berasal dari jurnal bereputasi internasional seperti Evolution, The Annals of Statistics, dan Nature Biotechnology. Nah, sudah juga disertakan karya-karya kelas yang sudah dicantumkan tadi seperti Pearson dan Hotelling untuk memperkuat dasar teoritis PCA. Kemudian terdapat juga Jolive dan Kadima tahun 2016 dan Perez Neto et al. Yang memberikan pembaruan konseptual modern. Kemudian relevansinya juga di referensinya itu sudah sangat relevan ya terhadap penelitian. Itu ya misalkan dari sumber utamanya Viera 2012 yang menjelaskan dasar metodologis PCA test. Ada juga sumber pembandingnya yaitu Vital et al. Dobriban 2020 yang menjelaskan bahwa evaluasi metode permutasi dibandingkan paralel analisis atau bootstrap. Kemudian sumber aplikatif, ya ini tadi Jorkun, Wong, dan Carmona yang mengangkat isu umum penerapan PCA empiris. Selanjutnya sumber teoretis tambahan Li, Liong, dan Jemain, dasar Motki PCA untuk data berdimensi tinggi. Kemudian dari segi aktualitas, nah referensi hingga tahun 2021 itu menunjukkan penulis mengikuti perkembangan terbaru. Kemudian disarankan ya tambahannya
Kalau dari saya itu disarankan menambahkan literatur pasca 2022, khususnya terkait PCA for Big Data, Machine Learning, dan Genomics. Nah, secara keseluruhan, ini kesimpulan reviewnya, daftar pustakanya itu sudah komprehensif, kredibel, dan relevan dalam mendukung seluruh bagian penelitian, keseluruhan bagian penelitian. Kemudian di bagian untuk potensi penguatan lebih lanjutnya itu perlu pembaharuan atau penambahan referensi terbaru agar nantinya bisa lebih selaras lagi terhadap perkembangan metodologi statistik yang modern. Oke, baik, terima kasih. Itu saja presentasi review jurnal saya. Kalau ada kurang dan kalau ada yang mau ditanyakan bisa nanti ditanyakan secara personal. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.